Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam ini kita akan berbincang terkait tentang sosok arwah yang ternyata datangnya dari leluhur. Atau dengan kata lain, arwah para leluhur. Yang dikirimkan ceritanya oleh salah seorang BNS Squad. Seperti apa pengalaman dia bersama arwah leluhur ini? Begini ceritanya. Karena darah itu ikatan kuat sekali, tidak bisa dilepas. Kasihan si BNS Squad Ya, nanti dia akan seperti itu terus. Nah, misinya ini mencelakai atau seperti apa? Mungkin saja leluhurnya di zaman yang dulu pernah buat suatu perjanjian. Dari kecil Bethany surasa kalau kadang Bethany beda dari anak-anak seusia Beta. Kadang Beta merasa kalau Bepung gaya bicara, Bepung pola pikir sudah sangat melebihi Beta pengusia. Beta pung almarhum Oma pernah bilang kalau Bethany dari lahir sudah pajaga dari Beta pung leluhur dong. Awal-awal Beta merasa bersyukur karena nenek moyang dong mau jaga Beta. Tapi semakin Beta dewasa, Beta merasa kalau itu tuh berdampak buruk bagi Beta. Beta dulu berhenti kuliah karena sangat sering Beta kerasukan di kampus. Pokoknya kalau Beta tiba-tiba suliat arwah leluhur dong tuh pasti Beta langsung kerasukan. Karena malu dengan teman-teman kampus dong, akhirnya Beta pilih buat berhenti kuliah. Beta ini kerasukan bukan hanya batareak-batareak sonde jelas. Tapi sampai mau kasih celah ke orang lain. Entah itu lempar barang, sampai cakar dan cekik orang yang berusaha kasih tenang Beta. Beta sering dengar ada suara orang tua yang bisik di Beta pung telinga. Dia bilang, "Lu pelan-pelan juga akan bisa terima ini kenyataan." Lewat bisikan itu juga Beta sering disuruh buat hal-hal sonde masuk akal. Kayak berdoa di kuburan atau berdoa di pohon. Bahkan dong pernah suruh Beta minum darah ayam. Tapi Beta selalu berusaha untuk tepis itu dan tolak karena Beta merasa sangat menderita. Beta ini sering lihat banyak rupa sosok leluhur, entah itu manusia setengah ular, tapi mukanya mirip Beta pun nenek. Ada juga pasukan yang pakai pakaian adat tapi orang tua semua. Ada juga nenek-nenek badan sangat besar yang biasa muncul kalau Beta lagi sakit. Sampai ada tim doa yang pernah bilang kalau Beta nih keturunan yang sudah diikat dengan perjanjian oleh Beta pung leluhur dengan hal-hal gaib di zaman dahulu. Bahkan beberapa orang Beta pung teman sering bilang kalau Beta pung aura tubuh nih sangat mirip dengan orang tua. Tapi Beta sejauh ini, Beta selalu coba kontrol diri untuk sebisa mungkin sonde terjebak dengan bujuk rayuan dari hal-hal gaib itu. Atau mungkin lebih tepatnya dari arwah-arwah leluhur tersebut. Apakah benar ini adalah arwah leluhur yang disampaikan oleh neneknya? Ataukah ini adalah arwah lain yang sengaja menyerupai sang leluhur hanya untuk mencelakai atau menjerumuskan BNS Squad tersebut? Lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan rekan indigo saya. Ya, BNS Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Kak Deva. Terima kasih Kak Deva malam ini hadir lagi bersama dengan kami. Menarik loh cerita dari BNS Squad kali ini ya. Karena dia mengatakan bahwa omanya sempat mengatakan padanya bahwa kamu itu dijaga sama arwah leluhur. Dan akhirnya dia mempercayai hal itu. Dia meyakini hal itu. Tapi ada satu tapinya nih. Anehnya dari ceritanya si BNS Squad ini, dia menderita gitu. Karena si arwah leluhur ini lucunya disuruh makan darah mentah, minum darah ayam, apalah, disuruh melakukan hal-hal yang ke kuburan, sembahyang di pohon. Dia bingung kayak gitu. Ini sebenarnya bagaimana nih Kak Dava? Sebenarnya ini arwah leluhur atau? Nah itu ini menarik karena mungkin baru ini kali ya Dava bahas tentang leluhur ya. Iya. Nah yang pertama adalah itu bukan murni leluhur yang bersih.
Oke, jadi sebentar. Berarti benar leluhur ya? Iya. Tapi bukan murni leluhur yang bersih. Maksud ada dua macam. Leluhur yang bersih dia tidak akan datang minta sesuatu yang aneh-aneh seperti itu. Seperti yang Dava bilang, leluhur tidak mungkin buat susah cucunya. Seperti itu. Yang kedua, yang ini mungkin saja leluhurnya di zaman yang dulu pernah buat suatu perjanjian dengan makhluk-makhluk kotor. Artinya sini iblis atau apa, mungkin mereka di sana mungkin ada untuk bantu menjaga atau apa. Nah itu diturunkan ke anak-anak sampai ke dia itu, ke BNS ini. Nah apalagi dia punya omong bilang dia sudah kasih tahu toh, bilang lu nanti ini dijaganya. Leluhur yang bersih adalah leluhur yang sendiri cari turunan mana yang harus dijaga. Gitu. Bukan dikasih tahu nanti lu turun ke sini, sonde ada yang langsung kayak begitu kafe. Dan ada dia punya ciri-ciri. Jadi kalau leluhur yang bersih dia langsung datang ke orang yang mau dia ambil gitu. Contoh, mungkin dari satu keluarga 5 orang, dia pasti akan acak dari itu 5 tuh keturunan yang mana yang bersih, yang patut, yang layak untuk dijaga. Ingat. Dijaga, tapi akan ada tugasnya, tidak hanya seperti oke dijaga, lu punya leluhur, lu punya nenek moyang ada jaga. Bukan bahasa seperti itu saja. Ada tugas tertentu gitu. Jadi leluhur yang bersih itu selalu datang dengan satu tujuan atau satu tugas atau misi tertentu. Dia tidak hanya menjaga anak itu, tapi ada sesuatu yang dibawa. Nah, misinya ini mencelakai atau seperti apa misinya biasanya? Misinya biasanya adalah misi-misi penyelamatan, menyembuhkan orang. Iya, atau mungkin di dalam rumahnya mungkin lebih ke contoh nih kakak, anak sampai pernah dalam satu rumah, mungkin dalam satu keluarga tuh kayak down semua, lamar kerja soalnya pernah masuk apa segala macam. Nah di situ nanti orang bilang tulang wangi lah istilahnya. Nanti ada salah satu dari dalam itu keluarga tuh yang akan dapat berkat dari mereka. Dicari nanti. Oh mungkin dari ini 5 orang nih yang anak yang zaman sekarang ada dari salah satu mungkin anak sulung atau anak bungsu punya anak atau anak tengah punya anak yang menurut mereka leluhur itu spiritualitasnya bagus. Nah, rajin doa mungkin atau dia punya amal sepanjang hari itu bagus. Nah, dipakailah anak itu supaya membawa berkat untuk dia punya anggota keluarga yang lain kayak gitu. Yang sial itu iya, supaya diangkat kembali dia punya keuntungan, disadarkan kembali, mari ketemu dekat ke Tuhan, atau mungkin mari ketemu mungkin kurang berjiwa sosial seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang sampai leluhur datang dan kasih celaka dia besok-besok lu kena sial, kena celaka itu soalnya mungkin ketemu leluhur ketemu kembali. Itu logisnya ya, logikanya lah begitu. Dan kalau misal pun ada yang dijaga, selalu akan ada bekas di area tubuh. Itu selalu dia akan datang kasih dengan gini. Jadi lahirnya itu tanda lahirnya tuh bukan hanya satu kafe. Kalau orang lahir kan ada tanda lahirnya toh. Nah selain tanda lahir itu akan ada salah satu tanda khusus di area tubuh. Mungkin dia berbentuk bulatan atau sayatan luka yang tiba-tiba muncul di area tubuh anak. Atau mungkin dia bentuknya kayak kalau Dava punya ada seperti ini. Nah itu otomatis pasti akan ada di tubuh dan dia otomatis akan dijaga dengan visi misi tertentu. Nah setelah dia dijaga, yang istilahnya ketong bilang mau pembukaan spirit cakranya kita, nah itu biasanya lewat mimpi pertama. Dan dia bukan datang setiap hari itu mimpi. Bisa rentangan 1 tahun mimpi 1 kali atau mungkin 3 bulan sekali atau mungkin dia tergantung dari anaknya punya spiritual juga gitu. Yang kedua, setelah dia datang dari mimpi akan ada perubahan secara fisik dengan psikologis. Selalu begitu. Mungkin dia akan lebih berwibawa, lebih banyak menarik orang. Ada dia punya ciri-ciri seperti itu. Saya ya? Bisa juga. Ya. Lalu dia akan lebih speak up, lebih dewasa daripada orang-orang seumurannya dia. Selalu seperti itu. Yang ketiga itu dia juga bisa akan ada salah satu ciri dari dia punya leluhur dulu yang nanti turun langsung ke dia. Contoh mungkin dulu lebih ke bidan penyembuhan, nanti turun ke anaknya juga sama bidang penyembuhan. Mungkin dia lebih ke spiritual, mungkin turun ke anaknya mungkin jadi pendeta atau apa gitu, yang lebih berbidang spiritual lah. Ada juga yang turun ke bidang supranatural, tapi yang dalam tanda kutip orang bilang lebih bersih lah. Dia lebih ke turun untuk bantu-bantu orang, dukun-dukun tapi yang dukun bersih kayak begitu. Tidak ada yang mau mencelakakan seperti itu sudah perjanjian. Minta maaf ya kalau yang Dava lihat sih sepertinya dulu perjanjian sama kayak iblis.
Jadi ini adalah, mohon maaf ya, dosa leluhur lah ibaratnya yang bersama harus ditanggung ke dia. Ditanggung ke cucunya gitu. Karena ikatan darah tuh susah. Ini berarti nggak bisa dilepas dong? Bisa susah lagi. Nanti turun lagi ke turunan berikutnya. Terbawa. Kecuali betul-betul ada satu orang dengan spiritual besar yang betul-betul mau membantu dia. Ya ketong kasih putus koneksi, tapi itu tidak sampai 50% pun itu. Karena darah tuh ikatan kuat sekali. Tidak bisa dilepas. Kasihan si Benes Ya, nanti ini dia akan dong. seperti itu terus. Dan bahkan dia bilang katanya dia itu mukanya kelihatan lebih tua dari umurnya lah karena bawaan dari si leluhur ini gitu. Tapi kasihan, maksud aku disuruh ini disuruh itu, bahkan dia menderita. Menderita dengan hal tersebut. Nah, kalau menurut Dava nih, ya tips, ya bukan tips juga sih, lebih kepada apa sih yang harus dilakukan si Benes Squad ini? Ya kalau mau bilang pasrah ya, kalau Dava bilang pasrah dengan keadaan, tapi jangan lupa doa saja, karena itu yang bisa patahkan itu. Kalau ya ibaratnya kayak bertahan begitu ya, untuk bisa bertahan ya dengan doa ya. Karena begini, karena nih dia punya kehidupan rumah tangga pasti akan berantakan. Dalam dia punya pekerjaan akan berantakan, dia punya usaha apapun akan berantakan kalau dia masih tersugesti juga dengan itu. Itu nih anggap saja dia masih tersugesti. Kenapa beta nih sial tersugesti? Engkau sendiri harus bangkitkan sisi positif dalam diri. Persetan itu mau bilang leluhur kok mau apa kok lu sekarang ya lu, meskipun beta tahu bahwa itu leluhur yang jaga beta kok apa, jangan terlalu apa ya tergantung gitu. Dengan mereka, yang ketong harus tergantung tuh dengan yang di atas. Betul, gitu. Yang harus kita gantungkan kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Yang karena Tuhan yang lebih berkuasa dari segala suatu makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan si arwah leluhur yang katanya arwah leluhur. Tapi memang seperti kata Dava, ini memang arwah leluhur tapi leluhur yang bersih atau yang kotor itu kan ya. Jadi ada dua lagi nih, leluhur harus bersih mulai berpikir jernih, apakah tadi ciri-ciri yang Dava kasih itu engkau alami atau tidak, seperti itu. Karena kalau orang yang punya leluhur bersih itu akan vibes-nya itu positif di mana saja, dan dia malah hanya dengan dekat dengan orang saja dia bisa langsung bantu orang tanpa dia tahu, tanpa dia sadar gitu. Dari energi saja sudah membantu seperti itu. Dan ciri-cirinya biasa ada tanda. Iya, tanda lahir selain tanda lahir yang biasa pada umum anak-anak. Pada usia gitu. Anak. Dan itu munculnya juga tiba-tiba. Punya saya muncul ketika saya SD kelas 1. Bagus dong. Ada, muncul tiba-tiba. Ada misi tertentu biasanya seperti itu. Dan biasa kayak gitu. Jadi memang harus perhatikan baik-baik ciri-cirinya seperti itu. Dan satu lagi, leluhur tidak akan mencelakai. Cuman itu dia, kalau leluhur yang ada ikatan dan perjanjian darah dengan iblis atau setan. Nah ini dia katanya Dava, susah untuk diputuskan kecuali ada orang dengan spiritual tinggi yang mau dengan sendirinya membantu. Tapi tidak sampai 50% juga itu. Gitu, karena ikatan darah kuat. Ini seperti kasus yang itu yang pernah kita tangani sama-sama juga ya. Tapi ya bersyukur udah lumayan. Karena itu beda karena karena kita cepat gerakannya. Dan kalau tidak udah tumbang. Gitu. Kalau yang ini wanti-wanti saja kakak kemana-mana. Tapi ini kalau dilihat levelnya masih belum terlalu seberat yang kemarin ya. Tapi ini masih bisa ditolong apabila itu yang tadi Dava bilang, jangan terlalu pikir bahwa itu leluhur yang jaga, yang tadi yang bahasa dari leluhur ada jaga lu segala macam. Jangan terlalu pikir, jalani hidup yang sekarang dan buat perubahan gitu sah. Lebih dekatkan diri sama Tuhan, lebih banyak berbuat baik, dan juga percaya, mengimani bahwa saya ini milik Tuhan. Nggak ada yang bisa untuk mengapa-ngapain saya gitu ya. Tidak usah tersugesti bahasa oma atau bangga dengan itu. Kan ada kan yang kayak bangga ya, aku tuh dijaga oleh leluhur, kan ada yang kayak gitu kan ya. Ya ini dia nih. Tapi memang kalau bicara dijaga leluhur ada ya kak ya? Banyak, sebenarnya banyak. Cuman itu yang tadi kalau Karani saya bilang, banggalah baik jangan. Ketika ketong menggantungkan, ketong punya perlindungan segala macam dengan mereka, itu kan hanya untuk kita menghormati saja, bukan untuk ketong pakai mereka untuk tergantung sekali. Nanti akan ada dia vibes negatif di situ. Pekerjaan, karir terhambat. Dan ketika ketong sampai dan orang, ketong punya ketong punya batas emosional itu, kalau ketong sudah bisa tahan lagi, mereka ngambil alih. Selalu seperti itu. Jadi kalau ketong sudah bisa kontrol, dengan otomatis mereka langsung masuk. Ketong susah diingat lagi. Seperti itu. Nah, hati-hati itu karena bahasa-bahasa para leluhur. Kalau ketong menangani sesuatu dan ketong sudah bisa ambil alih, mereka yang balas lebih parah lagi. Nah, kalau yang model kayak begini, hati-hati gitu. Karena nanti jadinya si pahit lidah lebihnya. Oh, bahaya tuh. Apa yang kamu omongin itu yang akan terjadi. Dan itu selalu sial yang terjadi. Bahaya. Kalau kita berkat lidah, bukan pahit lidah, manis lidah beda lagi sama pahit lidah ya.
Wah, karena ini bahaya dong itu. takut kecenderungannya ke situ nanti si BNS Squad. Jaga tutur, jaga lisan, ya betul juga. Jaga sikap dan sekali lagi jangan tersugesti dan jangan bangga dengan hal itu. Apalagi kalau itu membuat kita menderita. Kita berpikir logika aja deh. Kalau saya menderita kayak gini, apanya fungsi dari leluhur jagain? Gak ada untung gitu kan? Gak ada baik doa saja. Banyak buat doa perubahan, lanjutkan hidup. Carilah komunikasi yang baik dengan suami supaya kalau misalnya suami juga masih ngomong hal yang sama terus dan lu lah baik lu omong dengan suami, beta sampai terlalu berfokus ke itu. Yang sekarang ketemu dua jalan ya, ketemu dua jalan ini partner dalam rumah tangga ya, kita harus atur baik ke depannya kemana, seperti itu harus dibicarakan. Seperti itu, baik. Jadi itu saja yang bisa disampaikan oleh Kak Delva ya, tipsnya juga bukan hanya untuk BNS Squad tapi untuk semua yang menonton kita, semua BNS Squad yang diiming-iming atau pernah dibilangin, tahu nggak kamu tuh dijaga melulu bla 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 gitu kan ya. Tadi ada tanda-tandanya kalau memang benar dijaga dan ada dua leluhur di sini, leluhur yang ada perjanjiannya, leluhur yang kotor dan leluhur yang bersih lagi nih. Jadi semua itu ada sebab akibatnya dulu. Dan ingat kalau dampaknya buruk buat kita, berpikir secara logika aja lah. Gak mungkin ya keluarga kita mau mencelakai kita lah, ibaratnya kayak gitu. Kecuali tadi sampai sama Kak Delva ada sesuatu yang kotor di dalamnya begitu ya. Jadi buat yang sudah terlanjur mungkin tahu bahwa leluhurnya sudah ada perjanjian dengan kotor. Tipsnya tetap jaga iman kita, jangan tersugesti dengan hal itu. Perkuat diri kita, bersihkan diri terus dengan berdoa dan melakukan hal yang baik lah. Seperti itu biar terhindar. Dan juga bagi BNS Squad yang punya cerita-cerita mengerikan pengalaman mistisnya bersama dengan makhluk astral atau makhluk gaib, langsung saja kirimkan email di bawah ini, bomongnonstop@gmail.com. Jangan lupa like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya yang mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semua supaya mereka juga dapatkan video-video terbaru dari BNS Mirror. Bunyikan tanda lonceng notifikasi, karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, mereka ada.